cirinya kan? Ya. Kemudian apalagi cenderung kepada negeri akhirat. Yang tadinya cinta kepada dunia, sekarang udah cinta kepada ketaatan, suka ke masjid, suka baca Quran, suka ke pengajian. Yang tadinya suka ke diskotik, nggak suka ke masjid ini menjadi suka. Itu ciri-ciri tobatnya diterima oleh Allah. Masya Allah, enak kali ya. Kemudian apalagi ciri-cirinya? Bergembiralah dan bersyukurlah kepada Allah atas karunia. Jadi semuanya karunia Allah, bukan karena kemampuan kita, kehebatan kita, ya. Kemudian berikutnya Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari berkata, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Ciri-ciri tobatmu belum diterima. Ini dia kebalikannya. Ciri-ciri tobatmu belum diterima adalah tandanya engkau masih menikmati maksiat dan masih merasa senang dengan maksiat. Minta tolonglah kepada Allah dan ucapkanlah firman Allah Quran surah Al-A'raf ayat 23. Wahai Tuhan, wahai Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dan tidak menyayangi kami, pastilah kami termasuk golongan orang-orang yang merugi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Masya Allah. Ya, itu. Ya, minta tolong kepada Allah. Kalau kita merasakan ciri-ciri tobat kita belum diterima, kita masih berat ke masjid, masih cinta kepada dunia, istri anak, masih terlalu cinta kepada istri anak, pangkat jabatan, masih senang lagi main-main. Intilah minta tolong berdoa. Ini kata Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 23. Kemudian berikutnya Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari semoga Allah merahmati dan meridhoinya berkata, bisa jadi maksiat yang melahirkan rasa rendah hati, tunduk dan hina lebih baik daripada ketaatan yang melahirkan rasa mulia dan sombong. Tengok itu, ya. Nah makanya orang yang taat ini itu harus hati-hati, ya. Karena orang yang taat bisa lebih hina ketimbang orang yang pelaku maksiat. Masya Allah, Bu, orang yang taat itu bisa lebih hina daripada orang pelaku maksiat. Karena bisa begitu. Dengan ketaatannya dia merasa mulia, merasa sombong, merasa pantas masuk surga. Ya. Itu jauh lebih hina ketimbang orang yang maksiat. Orang yang maksiat, orang yang merasa hina, merasa banyak dosa, ya, merasa tak pantas masuk surga, dan dia bertobat kepada Allah. Ya, hati-hati. Nah, kalau kalau godaan kita ini, Bu, Bapak, ini bukan lagi godaan mau minum minuman keras, ya, bukan godaan mau ke diskotik, main perempuan, auzubillah. Bukan itu lagi godaannya, main laki-laki, bukan. Tapi godaan kita ini, Bu, Pak, itu godaan di hati. Hati ini wujud. Hati ini merasa mulia, merasa hebat, ya, merasa bersih. Hati ini merendahkan orang. Hati ini merasa ada kekuatan selain kekuatan Allah. Itulah syirik, nauzubillah. Makanya dosa hati lebih besar ketimbang dosa zahir, dosa badan. Dosa badan ketika minuman keras itu dosa badan zahir. Berzina itu dosa badan, ya. Tapi dosa hati yang syirik itu lebih besar ketimbang dosa berzina. Amalan hati itu lebih besar pahalanya ketimbang amalan badan zahir. Amalan badan ini mengaji itu amalan badan. Berzikir amalan badan, Allah amalan badan. Sedekah amalan badan, amalan zahir. Baca Quran, amalan hati ini sabar. Itu yang berat, itu yang lebih besar pahalanya. Hati ikhlas dalam sholat,
Ikhlas hati itu amalan hati lebih besar pahalanya. Hati ridho. Kebalikannya, dosa hati itu lebih besar dosanya ketimbang berzina. Hati merasakan mulia, hati merasakan hebat, hati merasakan takabur dan merendahkan orang. Kau baru ke masjid sekarang, aku udah lama. Siap-siaplah kau pintu neraka untukmu. Itu lebih besar dosanya ketimbang berzina. Nauzubillah. Dia menganggap dia mulia. Hanya Allah yang maha mulia. Dia bisa begitu kan karena kehendak Allah atas izin Allah. Dan pada hakikatnya kan perbuatan Allah dia taat, ciptaan Allah. Kalau enggak dia nggak bisa taat. Coba camkan di hati seperti itu. Jadi nggak ada rasa mulia, merasa hebat di hati ya. Jadi nggak gugur amal itu. Makanya dia sholat ke masjid, tapi kok menggibah juga ya. Dia tiap hari wirid, ibu itu wirid sampai banyak baca yasinnya. Ya, tapi kok sombong juga ya. Nah itu tadi, karena hatinya belum bersih, hatinya belum baik, belum bertobat. Kemudian berikutnya yang terakhir, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Dikarenakan kebanyakan dosa yang bersemayam di dalam tubuh manusia, maka Allah menurunkan beragam penyakit agar menjadi tebusan kafarat untuk mensucikan dari beragam dosa yang telah diperbuatnya. Setelah itu barulah ia mencapai kesucian. Bu, terkadang ini kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Terkadang dosa-dosa kita itu belum bisa terangkat, belum bisa hilang, belum bisa habis dengan kita berbuat taat, dengan kita sholat, dengan kita zikir. Kenapa Pak Haji? Karena semakin banyak dosanya, karena semakin besarnya dosanya. Ya. Jadi bagaimana cara agar dosa itu habis, hilang? Allah berikan penyakit. Allah berikan sakit agar dosa-dosa kita itu gugur. Karena Rasulullah SAW bersabda, sakit itu menggugurkan dosa. Jadi ada dosa yang tidak bisa terangkat dengan amal ketaatan, tapi dosa-dosa bisa terangkat, bisa gugur dengan diberikan musibah sakit. Bukan dosa sakit, walaupun pahit. Memang pahit sakit itu, kalau nggak sabar. Ya Bu ya, ini manajemen hatinya agar kita bisa hati ini bersabar ketika kita sakit. Aduh Ustaz, jemaah saya di Bumi Asri, Komplek Bumi Asri, asam urat ini sudah lama kali nggak sembuh-sembuh kan saya. Nggak sabar dia. Tapi kalau kita mengenal manajemen hati, hati merasakan bahwa sakit ini penggugur dosa. Ya, boleh jadi sujudku, taatku, tahajudku, baca Quranku, puasaku belum mampu ya untuk menggugurkan dosa-dosaku yang begitu banyak yang tak kusadari. Jadi Allah berikan alat untuk menggugurkan dosa kita dengan didatangkannya asam urat. Sakit, senyum ibu itu ya, merasakan ibu itu ya. Jadi jangan kecewa ibu ya. Mulai sekarang kalau ibu sakit jangan kecewa ya. Ya Ustaz ngomong aja enak, urusan yang benar. Sama-sama lah kita Bu ya. Ini kan kita belajar juga ya Bu ya. Saling ingat mengingatkan. Kalau nggak gitu kan kita nggak sadar kan kalau nggak diingatkan. Saya juga begitu berusaha manajemen hati saya. Oh iya, ini penggugur dosa ini sakit ini. Apa yang bisa kita harapkan dengan amal ibadah yang tak begitu, yang tidak sempurna? Wudu belum sempurna, bacaan masih belepotan, hati ini masih banyak maksiat dan dosa, masih iri dengki takabur, ya kan? Mungkin ada makan makanan yang haram, ya kan Pak Haji? Apa yang bisa kita harapkan dengan amal ibadah yang begitu jelek untuk menggugurkan dosa-dosa kita yang banyak?
sakit. Allah berikan kepahitan hidup. Anak tidak taat, itu musibah. Suami belum taat, itu musibah. Istri belum taat, itu musibah. Nah, semua kepahitan hidup itu, semua musibah itu, semua cobaan itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Ini kata Syekh Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani. Ini bapak moyangnya wali Allah, wali kutub. Keturunan Abi dan Abi Thalib. Ya. Bersama juga. Nama aja ada semua. Keturunan Keturunan Ali bin Abi Rasulullah ya. Abdul Qadir. Kan saya sering kalau mulai ceramah kan palanya untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya kan? Itu wali Allah. Jadi kita berwasilah kepada orang yang suci itu. Pada Nabi dulu, baru kedua kepada sahabat Nabi, yang ketiga kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saya kalau berdoa begitu, ya Allah, dengan keberkahan dan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dikabulkan doa itu. Karena saya merasa banyak maksiat dosa saya nggak mampu kalau hanya mengandalkan amal saya. Pertama kepada Nabi, ya Allah, dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dengan keberkahan dan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ampuni dosaku ya Allah, beri aku rezeki ya Allah, Allah akan kasih itu. Ya, Allah nggak akan tolak. Karena kita berwasilah kepada orang yang suci, Nabi dan wali Allah. Yang terakhir, Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Ya, jam 6 lewat 5:35. Saat engkau merasa berat untuk melakukan amal ketaatan dan ibadah, saat engkau merasa kerepotan dan tidak mendapatkan kenikmatan di dalamnya, lalu sebaliknya engkau memandang ringan maksiat dan bahkan merasa nikmat, sehingga engkau pun melakukan maksiat dengan senang. Dalam kondisi seperti itu, ketahuilah bahwa engkau belum jujur dalam bertobat. Dalam hatimu masih tetap terdapat penyakit. Engkau belum sampai ke tingkat orang yang ikhlas dan bertobat. Sebab jika dasarnya benar, cabangnya juga pasti benar. Itu juga sebaliknya. Dan yang terakhir, Imam Nawawi semoga Allah merahmati dan meridhoinya mengatakan, ada dosa kepada Allah, syaratnya tobatnya 3. Yang pertama, hentikan maksiat yang diperbuat. Yang kedua, menyesali dosa yang telah diperbuat. Yang ketiga, bertekad tidak mengulanginya lagi selamanya. Ada dosa kepada sesama manusia, syarat tobatnya 3 di atas, ditambah lagi. Jika pernah mengupat, wajib minta maaf. Jika ada harta yang diambil, maka wajib mengembalikannya. Jika ia sudah meninggal, cari ahli warisnya. Jika ahli warisnya tidak ada, harta yang diambil diinfakkan di jalan Allah. Niatkan jadi orang yang hartanya diambil. Mohonlah kepada Allah agar orang tersebut memakan di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Ya, pas jam 6 lewat 35. Jadi kalau hikmahnya Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, bahwa mengatakan bagaimana seseorang berharap bisa memahami seluk-beluk rahasia yang halus sementara dia belum bertobat dari maksiat-maksiatnya. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Ini maksud dari seluk-beluk. Bagaimana hati ini bisa mengenal Allah? Hati ini bisa dekat kepada Allah. Hati ini bisa khusyuk dalam beramal ibadah. Hati ini bisa merasakan kehadiran Allah, merasa ditatap oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah. Hati ini bisa bersabar terhadap musibah. Hati ini, mata hati bisa tembus, mata hati bisa menerawang kejadian yang akan datang. Kalau kita belum bertobat, kalau hati ini belum bertobat dari maksiat-maksiat dan dosa-dosa. Baik, mungkin ada yang berdiskusikan, silakan Bapak Ibu. Nikmat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, apa kabar Pak Haji? Minal aidin wal faidin, mohon maaf dan batin. Taqabbalallah minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Bapak Ibu juga berdoa. Gimana Pak Haji? Iya. Kalau penyakit itu adalah menggugurkan dosa bagi orang yang tulus dan ikhlas menerimanya. Pinter. Alhamdulillah. Bagaimana kalau ada pula orang kalau penyakit dia nggak
Banyak kali ilmunya kan. Alhamdulillah, semoga Allah melaksanakan Pak Haji ya. Ustaz, kalau orang kena musibah, ya misalnya sakit, Sabar. nah Ikhlas. kemudian dia nggak bersabar, nah, dia nggak bisa ikhlas dalam menerima musibah itu. Nah, kemudian dia mengeluh, ya kan? Mengeluh, ya, menyalahkan orang, menyalahkan suaminya, atau menyalahkan istrinya, ya, dia nggak ridho atas ketentuan Allah. Nah, macam mana orang itu? Bu, oh bu, saya tanya ibu, alhamdulillah, ya. Kalau kita sakit, kita nggak sabar, bu. Kalau kita sakit, kita nggak sabar. Ada nggak dengan ketidaksabaran kita penyakit kita hilang, sembuh? Tetap sakit. Tetap sakit. Ada bu, bisa? Nggak bisa kan? Tetap sakit. Jadi ketidaksabaran kita itu akan menambah penyakit kita. Yang tadinya penyakit kita satu, misalnya penyakit asam urat, kita nggak sabar, jadi dua penyakitnya. Darah tinggi, stres, stroke. Berarti 3 udah. Darah tinggi, stres dan stroke. Asam urat 4. Ini kalau kita nggak sabar. Paham ya? Ini manajemen hatinya. Gue sekali Pak Haji pertanyaannya Pak Haji. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Ini manajemen hatinya. Karena orang banyak nggak lulus ketika sakit, betul kan? Ini manajemen hatinya agar kita bersabar. Coba sadarkan dalam hati. Oh iya, kalau aku nggak sabar, mengeluh, mengupat, Bertambah penyakit. Tambah susah lagi. marah-marahi istriku, suamiku, ya, mencak-mencak, itu akan bertambah penyakitku, akan bertambah stres, menderita, darah tinggi, bahkan na'udzubillah bisa berujung kematian, ya kan? Nah, kalau kesadaran akan hal itu kita sadarkan dalam hati, kita akan bisa bersabar. Itu setan menjauh, bu. Saya sering bilang gini sama pasien saya, itu setan menjauh, nafsu jinak. Kalau kita katakan dalam hati seperti itu, makanya kalau kita terampil mengelola hati kita, menata hati kita, setiap kejadian yang kita alami, kita akan selamat dunia akhirat demi Allah. Kalau kita terampil manajemen hati, menata hati kita, di setiap musibah yang kita alami, kita akan selamat dunia akhirat, bu. Kita akan bahagia selamanya. Tapi kalau kita nggak terampil, nggak pandai, nggak pintar menata hati kita, Tambah susah lagi. makin menderita kita. Itulah tadi kita katakan dalam hati itu tadi. Nah, udah. Kemudian kata ulama, seorang ulama mengatakan, jika engkau sakit, engkau bersabar, maka kesabaran itu akan kembali kepadamu dan engkau mendapat pahala dan akan sembuh penyakit itu. Tapi jika engkau sakit dapat musibah itu juga tetap berlaku untukmu. Ada enggak ketika kita sakit ketentuan Allah berubah? Bisa. Kalau kita nggak sabar, bisa bu? Sabar atau nggak sabar, ketentuan Allah tetap kita terima, betul kan? Tetap berjalan. Tetap berjalan, tetap berlaku untuk kita. Gak mungkin ketentuan Allah pindah kepada Pak Haji ini, itu gak mungkin. Jadi sabar atau nggak sabar, ketentuan Allah tetap berlaku untuk kita, tetap berjalan. Jadi dengan kita nggak sabar, bukan berarti Allah cabut ketentuannya, tidak, karena takdir itu bisa berubah dengan doa. Bu,
takdir Allah bisa berubah dengan doa, bukan dengan marah-marah, bukan dengan tidak sabar, ya. Menyalahkan istri goblok, kau suami sakit, aku sakit, kau malah bukan gini caranya ngurus kaki, begini. Semua serba salah. Makanya harus dua yang sabar. Yang mengurus sabar, yang sakit juga sabar, kan gitu ya. Wallahu alam Pak Haji. Bisawab, hanya Allah yang mau mengetahui jawabannya. Ada lagi terakhir. Ibu-ibu dari tadi senyum-senyum, ketawa. Ya alhamdulillah. Ibu Haja, apa kabar Bu? Sehat Bu? Masya Allah, tabarakallah. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pinter Ibu Haja ya. Semoga Allah membalas kebaikan Ibu Haja. Ustaz, berarti kalau kita kena musibah sakit, berarti kita banyak dosa lah itu ya. Lebih baik buruk sangka kepada diri kita. Ini manajemen hatinya. Kalau kita baik sangka, kita merasa mulia. Betul? Oh, aku nggak ada dosa loh. Kau apa? Gitu kan? Betul kan? Betul kan Bu? Lebih baik kita buruk sangka kepada diri kita yang banyak maksiat dan dosa, sehingga kita tergerak hati untuk bertobat ketimbang kita baik sangka. Kalau kita baik sangka kita nggak ada dosa, ketika sakit kita nggak akan bisa bersabar. Udah alim aku kok sakit katanya. Udah alim aku, udah banyak taat, udah banyak tahajud, kok aku sakit, dikasih sakit. Apanya nih Allah ini? Gitu jadinya, alhamdulillah. Ya kan? Nabi aja dikasih sakit, betul? Betul kan? Masa kita yang banyak maksiat nggak dikasih sakit? Jadi manajemen hatinya, ketika Allah memberikan musibah sakit, sadarkan dalam hati bahwa kita banyak maksiat dan dosa. Peluang dan menggugurkan dosa. Dan sakit ini sebagai aplikasi Allah, sebagai penggugur dosa-dosa aku. Karena boleh jadi ketaatanku selama ini belum bisa menggugurkan dosa-dosaku yang begitu banyak. Itu jauh lebih menenangkan hati. Setan menjauh, nafsu jinah, sehingga hati kita bisa bersabar menerima ketentuan ya dari Allah. Nah, gitu manajemen hatinya. Coba amalkan. Saya sudah amalkan. Makanya saya bisa bercakap dan alhamdulillah Allah memberikan saya kesabaran. Tapi kadang-kadang nggak sabar juga. Ustadz manusia ya Bu ya. Ustadz juga manusia. Saya bukan nabi. Saya ini masih belajar manajemen hati. Ketawanya Bapak ini diayati kali Pak Haji ya. Terus saya belajar. Aku harus kuat. Ini penggugur dosa. Ini dari Allah, ini sakit ini. Allah yang menyembuhkan. Nah begitu. Oke Bu. Alhamdulillah. Sama-sama Ibu Haja. Ada lagi? Silakan Pak Haji. Apa kabar Pak Haji, sehat? Ya seru juga Pak Haji. Alhamdulillah. Silakan Pak Haji. Ya, Pak Haji sehat ya? Alhamdulillah makin ganteng. Enggak ya? Khawatirkan masalah kesehatan kita. Iya. Kita merasa kita diri kita tuh sehat aja. Iya. Apakah di dalam hati kita itu apa namanya? Tidak ada rasa merasa kita berdosa gitu kan Pak Ustaz bilang tadi. Sakit itu seperti kifarat kan gitu. Pintar kafarat. Iya, betul, pintar. Ya gimana pula apa hubungannya dengan kalau kita merasa sehat aja kan gitu. Iya. Apakah tidak apa namanya? Tidak berlaku pada diri kita kan gitu. Sementara kadang-kadang
Iya, makanya ulama-ulama dulu itu orang-orang soleh, seminggu aja, Bu, seminggu aja mereka orang-orang soleh itu wali-wali Allah, ya, seminggu aja mereka gak kena musibah, itu mereka merasa gelisah. Kenapa gak ada musibah? Berarti Allah tuh gak sayang sama aku, Allah tuh gak cinta. Coba bayangkan itu. Nah kita kalau bisa jangan sampai ada musibah. Nggak boleh seperti itu. Karena musibah sakit itu sunnatullah, pasti kita alami dan pasti terjadi. Hukum Allah itu. Nah, untuk itu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah, jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Adapun ketika kita dikasih musibah, yakini dalam hati bahwa musibah itu adalah sebagai kafarat penggugur dosa karena maksiat-maksiat kita selama ini. Karena Allah bilang dalam Al-Quran, musibah yang menimpamu itu ya bisa berupa sakit atau musibah dalam keluarga, itu akibat dari dosa dan maksiatmu. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Haji, jangan diingat-ingat, jangan dipikir-pikirkan, kok aku kok nggak kena sakit, nggak kena musibah ya. Jangan seperti itu. Kok aku kok sehat-sehat terus ya. Jangan seperti itu. Nggak usah dipikiri itu. Dan itu nggak perlu dipikiri. Ya, kalau kita pikiri, stres kita, itu setan masuk. Bu, saya Bu, udah lama kali saya sehat loh Bu, saya nggak sakit-sakit loh. Nanti timbul ujub jadinya kan, betul kan, ujub kan, merasa mulia, merasa hebat, merasa sehat. Itu akan menggugurkan dosa, akan menggugurkan pahala jadinya. Ya, jadi kalau kita dikasih sehat aja, ya alhamdulillah. Buat beramal ibadah. Karena, ya Pak Haji, Bu, Pak Haji, musibah itu tidak hanya sakit. Tolong dipahami, tolong dicermati. Ada seorang bilang sama seorang ulama, "Wahai Syekh, aku banyak buat maksiat dan dosa, tapi kenapa Allah tidak memberikan musibah kepadaku?" Dia bilang begitu. Dia nggak pernah sakit. Mungkin Pak Haji mungkin pernah dengar. Apa kata Syekh, kata seorang ulama ini? Kamu tahu nggak? Kamu sadar nggak? Kamu sholat, kamu mengaji, atau kamu buat taat lainnya, hatimu tidak merasakan nikmat, lezat, dan manis dalam buat taat, itu sebuah musibah. Itu artinya apa? Jadi musibah itu tidak hanya berupa sakit. Musibah itu tidak hanya berupa dalam rumah tangga, misalnya anak belum taat, suami belum taat, susah cari kerja, susah rezeki. Tidak hanya itu musibah. Nah, maka mindset kita, cara berpikir kita, jangan hanya semata-mata musibah itu sakit, gitu. Dan tidak perlu kita ingat-ingat, kita renungkan, kok aku sehat-sehat aja ya, kok aku kok nggak dikasih musibah sakit ya, kok rumah tanggaku kok tenang-tenang aja ya, istri anakku rezekiku kok mengalir aja ya. Itu nggak perlu kita pikir dan tidak dianjurkan. Tapi kalau untuk mensyukuri nikmat itu perlu mensyukuri nikmat. Agar apa? Agar namanya muhasabah. Kita merenung, ya, kita berpikir, merenung, bertafakur. Sudah banyak nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepadaku. Aku diberikan sehat, anak-anakku taat, aku diberikan rezeki. Itu sangat dianjurkan untuk membersihkan hati. Nah, tolong dibedakan, tolong ditempatkan sesuai dengan proporsinya. Ya, paham gak kira-kira ya? Nah, itu. Bagusnya muhasabah itu di tengah malam selesai sholat tahajud sambil menangis, Ustaz. Ya Allah, sudah banyak nikmat yang Kau berikan ya Allah. Aku sehat-sehat, aku jarang sakit ya Allah. Anakku sehat, semuanya rezekiku banyak ya. Aku mengalir terus rezekiku ya Allah. Aku dimudahkan ya Allah, aku Engkau mudahkan ya Allah. Tolong ya Allah, jangan Kau cabut nikmat-nikmat yang telah Kau berikan kepadaku ya Allah. Itu sangat dianjurkan.
Sampai menangis. Oh itu makin bersih hati itu, makin bagus hati itu, makin berguguran dosa-dosa itu. Ah itu baru. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nikmat ya, asik ya mengajinya ya. Apalagi Pak Haji ya. Semuanya kita. Oke? Doa kita. Nah, ya. Mungkin ada yang mau beraktivitas mungkinnya ini hari Ahad. Bila kurang saya mohon maaf ya Pak Ibu ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan fi ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahmanir Rahim. Dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Dengan keberkahan dan kemuliaan Syekh Al-Qadir Al-Jailani. Dengan keberkahan dan kemuliaan Syekh Imam Al-Fatih As-Sakandari. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ampuni ya Allah dosa-dosa orang tua kami. Amin. Ampuni segala apapun masalah mereka. Terima amal ibadah mereka. Terima taubat mereka. Sehilang mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami telah mendahului kami. Jauhkan mereka dari siksa kubur. Jadikan kuburan mereka taman-taman surga. Tempatkan mereka di surga sebagai surga ya Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Ampuni dosa dan maksiat kami ya Allah. Ampuni segala apapun masa lalu kami. Terima amal ibadah kami. Terima taubat kami. Kasihilah kami ya Allah. Murahkan rezeki kami dan berkami. Mudahkan urusan kami dan berkami. Panjangkan umur kami dan berkami ya Allah. Ya Allah ya Allah yang Maha Menatap. Ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan soleh. Jauhkan kami dari musibah dan bencana ya Allah. Ya Allah mohon ya Allah, tuntun hati kami agar bisa istiqomah di jalan, agar bisa selalu mengingatmu, agar bisa selalu berselawat kepada Rasulmu ya Allah. Ya Allah mohon ya Allah, ya Rahman Rahim, ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bila di antara kami keluarga kami jemaah ini, saudara kami ada yang sakit, mohon angkat penyakitnya ya Allah. Beri kesembuhan kepadanya ya Allah. Mudahkan urusan mereka ya Allah. Beri kesabaran kepada mereka ya Allah. Ganti musibah yang mereka alami dengan lebih baik nantinya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina